Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Almijan Tailor, tempatnya berbagi tutorial potong pola dan menjahit. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana teknik menjahit kerah kemeja seperti ini. Karena ini bahannya tidak ada motif pinggiran atau bagian khusus untuk kerah dan manset, maka alternatifnya cari saja motif yang ada kemiripan dengan bagian badannya seperti ini. Ini ujung kerah, motifnya disamakan dengan bagian dada di bagian sini ya. Sebelah sini disesuaikan. Karena di sini motifnya seperti ini, maka ujung kerahnya juga motifnya seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita akan menggunting kain keras lemnya dulu. Kain keras lem ini fungsinya adalah untuk pengeras bagian kerah ya, supaya kelihatan lebih kokoh. Kita tinggal jiplakan pola saja, polanya sudah ada. Dan untuk tutorial pembuatan pola kerah ini saya sudah buat, bisa ditonton video yang direkomendasikan di sudut kanan atas, atau bisa dicari di beranda atau playlist channel ini. Oke. Kita selesaikan dulu pengguntingannya. Kita rapihkan, kita kasih tanda di tengah di sini. Nah, untuk bagian kakinya ini, bagian kakinya kita jiplakan ke pislin ya. Nah, sekarang kita cek dulu bagian badannya, karena nanti motifnya harus sama ya. Nah, kita perhatikan bagian ujung kerah di sini nanti harus sama dengan bagian badannya coklat. Di sebelahnya lagi, yang sebelahnya lagi harus sama. Supaya tidak ketukar, kita kasih tanda ya di bagian kerahnya, di bagian ujung kerahnya. Nah, kita tinggal tempel yang tadi bagian coklat, ditempel ujungnya di bagian yang coklat ya. Yang sebelahnya begitu juga. Nah, untuk bagian daun ini supaya lebih kokoh, di sudutnya di sini bisa di double ya. Kita tinggal gunting seperti ini, dijiplakan. Kita gunting kecil saja ya, secukupnya. Kita tempel di sudut ini satu ya, dan sudut sini juga. Ini untuk lebih kuat ya, supaya lebih kokoh begitu. Untuk lapisannya kita tinggal jiplak seperti ini saja. Nah, sekarang buat kakinya. Untuk kakinya kita ambil satu motif saja. Dan untuk lapisan bagian kakinya ini kita kasih pislin supaya lebih kokoh. Oke, sekarang kita tinggal proses penjahitan. Kita ambil bagian daunnya dulu. Ini 2 lembar ya, seperti ini. Bagian kain keras dan lapisannya begitu. Kita jahit mulai dari sini. Nah, setelah sampai sudut sini, kira-kira 1 langkah lagi nyampe sudut, kita stop dulu. Jarum posisi di bawah. Kita ambil 2 lembar benang. 2 lembar benang kita masukkan, diselip di sini di antara 2 lembar kain ini, diselip seperti ini. Lalu sampai mentok ya sama jarum, terus maju 1 langkah, terus mundur lagi 1 langkah, maju lagi. Nah, 2 utas benang ini kita ambil, kita gulung, lalu kita selipkan ke bawah di antara 2 kain ini ya, diselip di antara 2 lembar kain. Terus kita maju lagi. Nah, di ujung sini sama seperti tadi, stop dulu, lalu ambil 2 lembar benang,
lalu diselip di antara dua lembar kain ini, diselip, terus maju satu langkah, mundur lagi satu langkah, maju lagi satu langkah, ambil benangnya, lalu kita gulung, lalu kita selipkan, ditarik, terus diselipkan di bawah di antara dua lembar kain ini ya. Nah, terus kita tinggal maju. Nah, kita gunting dulu, rapihkan rambutnya secukupnya saja. Nah, kita balik seperti ini. Nah, fungsi benang ini adalah buat narik ujungnya supaya lebih rapi ya. Kalau tidak pakai benang biasanya kurang rapi. Jadi fungsi benang ini ya untuk narik ujungnya seperti ini. Karena jangan dulu dilepas benangnya, kita jahit dulu, kita jahit putar ya. Ini jahitnya mau stick kecil apa stick 1 cm bisa. Nah, oke, rapihkan dulu rambutnya. Nah, benang ini bisa diambil ya, tinggal gunting terus tarik. Nah, kita kasih tanda tengahnya. Kalau kurang rapi di sini ujungnya, rapihkan dulu. Nah, terus kasih tanda di tengah di sini. Sekarang tinggal kakinya. Ini di bagian bawahnya lipat, lalu jahit sekitar 1 cm. Kita rapihkan rambutnya seperti ini. Nah, yang ini juga dirapihkan, dikasih tanda asnya tengahnya. Nah, itu asnya di situ, di sini, lalu tempel bagian daunnya di sini. Ini posisi yang ada kain kerasnya di bagian atas ya. Nah, terus tinggal yang ini tempel juga di sini sama rata di bagian tengah ya. Kita jahit mulai dari tengah. Ini jadi 3 lembar ya, 3 lembar. Nah, di sini harus hati-hati. Kalau kurang yakin kita bisa putar balik, dijahit 2 kali ya, supaya lebih kuat dan supaya lebih rapi. Nah, yang ini kita mulai dari ujung ya. Nah, di bagian sini kita harus cek ujung sebelahnya lagi. Tapi karena udah ada tanda ya, jadi paskan saja bagian daunnya di tanda itu. Intinya kiri kanan harus sama begitu. Kita jahit sampai tengah, rapihkan seperti ini. Kalau kurang yakin rapih di bagian sini, kita jahit 2 kali ya, supaya lebih rapih begitu dibalik. Sekarang kita balik seperti ini. Oke, kita jahit stick ya, jahit stick di sini. Biasanya saya jahit stick kecil. Nanti ketika pemasangan dijahit 1 cm di bagian sini. Sekarang jahit kecil dulu sampai sini, stop dulu. Nah, lalu supaya proses penjahitannya mudah, kita kasih tanda pakai kapur seperti ini. Lalu digunting secukupnya, paling kasih rambut 1 cm cukup buat nanti jahit. Kita bisa setelah ini kita jangan lupa kasih tanda untuk tengahnya ya, untuk asnya. Di sini kasih tanda. Terus di sini juga kasih tanda, ini asal saja ya. Ini untuk tanda bantu lah. Untuk nanti ketika proses pemasangan. Supaya kelihatan hasilnya dulu, kita gosok dulu ya. Kita gosok dulu supaya kelihatan hasilnya begitu. Bagus apa kurang gimana bisa
kita lihat dulu sebelum dipasang ya. Kita gosok, kita lipat dulu seperti ini. Sebenarnya ngegosok ini, setrika ini bisa nanti ya. Tapi kalau mau bisa digosok dulu sebelum dipasang. Oke. Nah, seperti ini itu daunnya ya. Nah, ini hasil sementaranya ya sebelum dipasang. Seperti ini, kelihatannya sudah oke. Sekarang kita tinggal pasang. Jangan lupa kita kasih tanda bagian tengah belakang. Kita lipat dua seperti ini, ratakan di depan. Di bagian pundak kita cek harus rata, terus di bagian belakangnya kita kasih tanda ya. Nah, ini adalah as tengah bagian belakang. Kita tempel kerahnya di sini. Titiknya kita samakan seperti ini. Ini adalah posisi di bagian luar ya, ditempel dari bagian luar dulu, dari bagian luar badannya begitu. Untuk rambunya tadi sudah kita kasih tanda pakai kapur ya, kita tinggal ngikuti saja. Dan untuk titik ini tidak perlu terlalu diperhatikan ya. Yang penting sama rata di ujung. Untuk titik pundak tidak perlu sama dulu, asalkan sama di bagian ujung sini ya, karena di ujung sini kita harus benar-benar rapi. Ini nanti posisinya soalnya di depan, kalau kurang rapi kelihatan banget. Untuk sebelahnya lagi kita mulai dari ujung ya, dari sini. Pastikan ujungnya rata ya, benar-benar sama antara kerah sama badannya. Kita jahit sedikit dulu di sini. Nah, kita cek di bagian sini ya, catrekan yang ini ya, yang di bagian kerah, kita cek berapa senti ngegeser dari jahitan pundak. Kalau di sini ngegeser misalnya 2 cm ya, 2 cm, anggap saja ini 2 cm, maka di bagian sini juga harus ngegeser dari bagian pundak sekitar 2 cm ya. Kalau di sini misalnya pas sama jahitan pundak, di sini juga harus pas begitu. Jadi intinya kiri kanan harus sama begitu. Intinya kiri kanan harus sama. Kita terus jahit. Harus hati-hati di sini, jangan sampai bagian badannya kelipet ya. Nah, kita catrek bagian ini, bagian rambu bagian badannya ya. Untuk bagian kerahnya nggak perlu. Kenapa ini dicatrek, digunting, maksud saya catrek itu digunting ya, supaya tidak tegang maksudnya. Kita jahit lagi seperti ini, rambunya dimasukkan ke dalam. Ini mulai dari tengah juga seperti jahitan pertama. Jahitan ini adalah harus pas di jahitan pertama ya, jahitan pertama ketika menempel tadi, ketika nempel pertama, jahitan kedua ini harus pas di jahitan pertama. Kita harus hati-hati di sini, di ujung sini harus benar-benar rapi. Nah, jangan sampai rambunya keluar. Bagian sini kita jahit kecil ya, jahit tepi setik kecil. Nah, karena di sini di bagian tengahnya tadi sudah jahit tepi, jahit kecil, maka kita jahit di sini sekitar 1 cm ya. Nah, tapi di ujung sini tetap jahit tepi setik kecil seperti ini. Nah, bagian ujungnya di sini, di sudut ini harus rapih banget ya. Jangan sampai rambunya keluar. Kita jahit sampai ketemu jahitan pertama di sini. Nah,
hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Oke teman-teman, jika menurut Anda channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan masih ada banyak tutorial di channel ini seputar potong pola dan menjahit pastinya. Silahkan klik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Almijan Tailor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.